Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwa fillah, jamaah para pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa di malam yang mulia, di hari yang mulia, senantiasa kita mendapatkan curahan dan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang satu kemuliaan seorang wanita, tidak akan pernah terlepas daripada kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat derajat seorang wanita. Bahkan dikatakan qabla khamsata asyara qarnan, sebelum 15 abad tahun yang lalu, sebelum 15 abad tahun yang lalu, nadalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan kaum wanita luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanatil mar'ati, untuk apa? Mengangkat derajat seorang wanita, mengangkat derajat seorang perempuan, mengangkat derajat kaum Hawa. Karena pada zaman dahulu wanita itu kanatil mar'atu fi sabiqi tudfa'una wa hayatun. Dulu kanatil mar'atu, dulu wanita itu fi sabiqi tudfanu. Masa lalu, zaman dahulu, wanita itu ketika pada saat itu ada seorang bayi yang baru lahir, perempuan, wahaya hayatun, mereka dikubur hidup-hidup, wahaya hayatun, sedangkan mereka dalam keadaan masih hidup. Dulu wanita itu, kalau seandainya bayi yang lahir seorang wanita, dianggap sebagai aib yang luar biasa. Zaman dahulu, ketika bayi yang lahir adalah seorang wanita, maka mereka dijadikan sebagai budak seks di dalam kehidupan zaman dahulu, diperjualbelikan dan sebagainya. Atiflatul untha tutbaruha aran, sehingga dikatakan bahwasanya bayinya wanita, bayinya seorang perempuan, tu'tabarruha aran, maka mereka dianggap sebagai aib dalam keluarganya. Maka setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah datang kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah datangnya Rasulullah menangis tabqi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya apa? Maka ketika pada saat itu Rasulullah langsung ingin mengangkat derajat seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yauman, sampai namun hari ini bagaimana kita saksikan kaum wanita di zaman sekarang. Walakin yauman, kita saksikan bagaimana kemaksiatan-kemaksiatan, derajat yang sudah Rasulullah angkat luar biasa, derajat yang Rasulullah sudah muliakan luar biasa. Wala qiyauman, namun hari ini kita saksikan najidu anna mu'azzaman nisa'i, namun kebanyakan di antara wanita di zaman sekarang bikaslin ghalani yudamiran, sampai wanita di zaman sekarang apa? Secara terang-terangan, secara tegas-tegasan, mereka apa? Menghancurkan karomatahunna, kemuliaan daripada diri mereka sendiri, harga diri mereka sendiri. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, bagaimana tangisannya Rasulullah yang luar biasa untuk mengangkat derajat wanita, sampai pada saat sekarang hancur ketika seorang wanita telah menghancurkan dirinya dengan menghinakan di hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, ini jadikan sebuah renungan, ini dijadikan sebuah ibrah buat kita semua. Bagaimana pengorbanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah ketika akan meninggal dunia, Rasulullah yang menitipkan selain ummati, apa yang Rasul katakan? An-nisa. Rasul katakan wanita. Kenapa Rasulullah mengatakan seorang wanita? Karena pada saat itu Rasulullah menitipkan, Rasul tahu nanti pada zaman nanti 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, wanita nanti akan direndahkan oleh kaum-kaum laki-laki.
Wanita hanya dijadikan sebagai budak seks bagi kaum laki-laki. Wanita nanti akan dijadikan sebagai pemuas nafsu bagi kaum laki-laki. Bukan laki-laki yang menghinakan dirinya, tapi wanita sendiri yang akan menghinakan di hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan. Silahkan bagi para sahabat yang mau bertanya, fadholu. Kita akan ada sesi bertanya jawab. Masih ada waktu atau mau langsung ke moderator? Silahkan. Ya ikhwah yang dirahmati Allah, wanita itu sangat dimuliakan luar biasa di dalam Islam. Bahkan bagaimana Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu pada saat itu, Imam Syafi'i ini ketika dalam saat belajar, Imam Syafi'i ini anak yatim piatu, anak yatim, mohon maaf, anak yatim. Sedangkan perjuangannya ibunya Imam Syafi'i luar biasa, yang sangat tua renta untuk membimbing anaknya untuk bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Bukhari yang hanya ada seorang ibu, dia seorang anak yatim, sampai dikisahkan Imam Bukhari itu sampai akhirnya apa? Ketika pada saat itu Imam Bukhari, semua baju ibunya sampai dijualkan untuk belajar Imam Bukhari. Karena pada saat itu apa? Ini menandakan satu kemuliaan, satu keindahan, satu kepribadian yang luar biasa daripada para wanita. Maka pada saat ini mari kita angkat derajat wanita yang luar biasa. Dan terutama bagi kalangan kita, wahai para laki-laki, hormati istrimu, hormati ibumu, karena sesungguhnya tidak akan ada kemuliaan seorang laki-laki, tidak akan ada keagungan seorang laki-laki, tidak akan ada kebesaran daripada seorang laki-laki kalau di belakangnya tidak ada seorang wanita di belakang mereka. Tidak ada seorang perempuan yang selalu menghibur untuk memberikan semangat mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, moderatornya mana? Oh dulu. Iya, Ustadz. Afwan Ustadz, mic-nya tidak di-on-kan. Ya. Silahkan, mau dibuka tanya jawab atau seperti apa? Ustadz menjelaskan materinya terlebih dahulu, nanti setelah selesai baru sesi tanya jawab. Siap. Maka ketika pada saat ini kita saksikan luar biasa perjuangannya Rasulullah, perjuangan di hari kemuliaannya Rasulullah, di hari yang luar biasa di mana lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pada saat ini mari kita angkat dan kita bagi para kaum wanita, muliakan diri kalian. Karena nanti bahkan dijelaskan di dalam kisah Mi'raj, bagaimana nanti seorang wanita itu akan ada gerbongnya bersama dengan Sayyidatuna Fatimah. Wanita nanti akan berbondong-bondongan bersama Sayyidatuna Fatimah. Maka ketika pada saat ini wanita-wanita yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Rasulullah, nanti mereka akan berhadapan langsung dengan Sayyidatuna Fatimah. Mereka akan berhadapan langsung dan ditegur langsung di persidangan bersama dengan Sayyidatuna Fatimah. Bukan Rasulullah yang menghadapi seorang wanita. Nanti anak putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan nanti bisa berhadapan dengan para kaum wanita. Berapa banyak wanita, mohon maaf, mohon ridho. Maka ketika pada saat itu akhir zaman di zaman sekarang, mohon maaf, kita saksikan berapa banyak ketika malam hari di jam 12 malam banyak wanita yang sedang mereka menghancurkan dirinya. Bagaimana perasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tangisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat pengorbanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat daripadanya perjuangan tangisan tabqi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabqi fil laili ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, tangisan Rasulullah di pada malam hari untuk menangis seorang wanita luar biasa. Dulu wanita itu luar biasa sampai dijadikan sebagai pemuas nafsu, tapi sekarang kita saksikan berapa banyak mereka yang telah menghinakan dirinya. Bagaimana kalian, kita semua yang telah pada saat ini perasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwah, pada saat ini mari sama-sama kita muliakan diri kita, kita agungkan diri kita. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran bagaimana
Rasulullah sering ayat yang kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka kata Rasulullah apa? Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Enggak perlu kita cari idola kita, wahai para wanita. Tidak perlu kita mencari daripadanya idola-idola barat. Maka carilah idola kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita telah memuliakan bersama dengan Rasulullah, mengagungkan sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajat sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti kita akan dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti Rasulullah akan senyum di hadapan kita. Rasulullah nanti akan membanggakan kita di hadapan para wanita-wanita yang lainnya. Maka ketika pada saat itu kemuliaan kita, keagungan kita luar biasa. Bahkan ketika pada saat ini kasih sayangnya Rasulullah kepada kita luar biasa. Kasih sayangnya Rasulullah, rindunya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita luar biasa. Maka ketika pada saat itu bagaimana kita saksikan pengorbanannya Rasulullah kepada kita ini, kepada umatnya, pengorbanannya Rasulullah kepada kita, bahkan dikatakan sesungguhnya cinta sejati itu bukannya suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, walakin akan tetapi al-hubbu haqiqiyan li'an huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya cinta yang hakiki, cinta yang sejati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pada saat itu, mari sama-sama kita muliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita angkat derajat kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti Rasulullah bisa senyum bersama kita. Rasulullah bisa mengangkat kita punya tangan. Rasulullah bisa mengangkat kita punya pundak di hadapan wanita-wanita yang lain. Wanita mulia bukan karena hartanya. Wanita mulia bukan karena penampilannya. Wanita mulia bukan karena jabatannya, tapi wanita yang paling mulia karena mereka memiliki rasa malu di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Wanita mulia, mereka yang punya kepribadian dan memiliki rasa malu kepada seseorang yang bukan muhrim daripada dirinya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan dan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berbicara tentang wanita-wanita mulia, banyak kisah-kisah, sejarah-sejarah daripada wanita-wanita mulia. Mari sama-sama kita angkat derajat kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia kita karena telah dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agung kita karena telah diagungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga kemuliaan kita. Mahkota terbaik seorang wanita adalah rasa malu di hadapan para laki-laki yang lainnya. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Silakan moderator untuk di sistem ditanya jawab dan sebagainya, biar obrolannya hidup dan sebagainya. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair atas kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk Ana dan sahabat filah lainnya. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk di-on-kan mic-nya atau bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia. Afwan sebelumnya Ustadz berkenan menjawab berapa pertanyaan? Terserah, dibuka saja dengan moderator yang biasanya umumnya seperti apa. Baik Ustadz. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa langsung on mic atau bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia. Mohon ditunggu sebentar, Ge Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustaz boleh bertanya di luar tema? Silakan. Baik, Ustaz, bagaimana caranya kita agar kita itu dalam beribadah itu tidak lalai dan tidak naik turun imannya? Syukron Ustaz, cuma segitu aja.
Ya, silakan. Apa kita jawab dulu atau seperti apa? Ada moderator. Langsung bisa dijawab, Ustadz. Pertama, ini pertanyaan luar biasa bagusnya nih. Ya ikhwah, ini pertanyaan Masya Allah. Bagaimana cara dalam ibadah agar tidak lalai? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar ibadah kita continue, konsisten, tidak naik, tidak turun, terus naik terus. Minimal kita stabil. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Pertama, harus konsistensi terhadap ibadahnya kita. Mulai jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai tuntutan, tetapi jadikan kebutuhan. Sama halnya seperti makan. Ketika seseorang telah menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, ibadah sebagai kebutuhan batiniah mereka pada saat itu akan terus merasakan, tidak akan pernah merasakan lelah dalam ibadahnya. Ini pertama, mereka harus konsistensi dalam ibadahnya, harus stabil dalam ibadahnya. Ibadah dijadikan sebagai kebutuhan, ibadah dijadikan sebagai sesuatu kebutuhan di dalam diri mereka. Yang kedua, mereka harus fokus dalam ibadahnya. Jangan pernah memikirkan orang lain, jangan pernah memikirkan kekurangan orang lain, jangan pernah memikirkan ibadahnya orang lain. Yang harus dipikirkan adalah ibadah kita. Dan anggap ibadah ini adalah ibadah terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya Al-Fakir mohon maaf, mohon ridho. Sedikit Al-Fakir katakan. Kenapa? Al-Fakir ketika di kamar ini yang Al-Fakir simpan. Ini adalah kain kafan. Kain kafan ini yang Al-Fakir simpan. Al-Fakir sehingga ini menjadi satu motivasi buat Al-Fakir. Ketika dalam keadaan semangat ibadahnya semakin berkurang, semangat ibadahnya semakin menurun, maka Al-Fakir lihat ini kain kafan sampai kita taruh di atas apa? Di atas bantal kita. Kita katakan bahwasanya nanti ini yang akan kita pakai. Sehingga kita semangat dalam ibadahnya, semangat dalam menuntut ilmunya, semangat dalam taqarrub ilallahnya, semangat dalam taqarrub ila rasulillahnya, semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, semangat dalam mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu seperti itu. Dan yang keempat, dalam ibadah pengen stabil dan sebagainya, cari pertemanan yang bisa mengajak untuk kebaikan. Cari teman-teman yang satu frekuensi, yang sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman yang bisa memberikan warning buat kita untuk terus bisa naik dan konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarkan pertemanan yang memang pertemanan tersebut yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan pertemanan yang membawa kepada keburukan. Seperti itu. Yang terakhir dan yang kelima, ibadah kalau seandainya memang ingin terus semangat, keimanan kita terus stabil, maka yang terakhir, yang kelima apa? Maka ketika pada saat itu, pandang adalah pandangannya Allah. Pandang, ya betaguna fadlam minallah wa ridwan. Ya betaguna fadlam minallah wa ridwan. Selalu mencari keriduannya Allah. Tuh. Ini orang-orang soleh, ini tingkatan orang-orang wali-wali Allah. Tingkatan orang-orang soleh, ini dia sudah sampai di makom ini. Sampai dia mau makan, Allah ridho nggak dengan makanan saya ini? Dia mau tidur, ya Allah, Allah ridho nggak dengan saya tidur sekarang? Ketika dia pada saat memiliki pasangan, mencari pasangan, ya Allah, Allah ridho nggak dengan pasangan saya sekarang? Allah ridho nggak dengan suami saya? Allah ridho nggak dengan calon istri saya? Allah ridho nggak dengan pertemanan saya dengan dia? Tuh, maka dia berpikir terus. Setiap malam dijadikan sebagai muhasabah. Orang-orang beriman setiap malamnya muhasabah. Setiap malamnya menangis di hadapan Allah. Setiap malamnya dia merenung di hadapan Allah. Ketika ada satu kekurangan yang dia lakukan, maka buru-buru dia kabarkan sebelum dia tertidur. Maafin saya kalau seandainya saya punya salah. Maafin saya kalau seandainya saya punya kekhilafan. Tuh. Itulah hati orang-orang beriman. Sehingga ibadahnya, imannya semakin stabil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lainnya, moderator. Baik, izin membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Ustadz. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan laki-laki yang melecehkan perempuan dan mereka memperlakukan perempuan dengan seenaknya? Dan bagaimana dengan laki-laki yang seolah-olah tidak menghargai kita sebagai perempuan? Syukron Ustadz. Ya, ini luar biasa. Ketika pertanyaan ini, maka bagaimana seorang laki-laki yang telah merecehkan seorang wanita? Maka ketika pada saat ini, ya ikhwah, wahai para wanita, jangan pernah sedih hati. Karena sesungguhnya laki-laki yang mulia itu mereka yang telah bisa memuliakan seorang wanita. Karena hakikatnya seorang laki-laki itu terlahirkan dari rahim seorang wanita. Sehebat apapun itu laki-laki, pasti dia terlahirkan dari sosok seorang ibu. Maka ketika pada laki-laki yang telah menghinakan seorang wanita, maka ketika pada saat itu laki-laki tidak akan pernah memiliki kemuliaan. Walaupun ilmunya banyak, walaupun ibadahnya banyak, tetapi ketika dia telah melecehkan wanita, tetapi dia telah merendahkan wanita, sekalipun itu wanita dalam keadaan wanita yang memang mohon maaf, mohon redho ahli maksiat sekalipun, maka seorang laki-laki yang dalam keadaan ilmunya banyak, ibadahnya banyak, maka ketika pada saat telah melecehkan wanita, maka tidak akan pernah ada kemuliaan di dalam dirinya. Kenapa? Karena wanita mulia adalah wanita yang telah memuliakan daripada kaum wanita. Dan yang kedua, maka ketika pada saat itu, wahai para wanita, ketika laki-laki, maka ini sering terjadi. Kenapa Al-Fakir bilang begini? Sering terjadi, wahai wanita, laki-laki itu tidak akan pernah terpancing kalau sebelum kita yang memancing terlebih dahulu. Maka banyak di luar sana, ketika pada saat itu laki-laki akan terpancing, akan melakukan satu kemaksiatan, karena telah ada kesempatan dia melakukan kemaksiatan tersebut. Maka Al-Fakir katakan, jangan pernah jaga diri kita, jaga kemuliaan diri kita sebelum datang kehalalan buat laki-laki tersebut bersama dengan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Izin membacakan pertanyaan kedua ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Ana pernah mendengar dari seseorang katanya seorang laki-laki itu harus memilih wanita yang paham agamanya. Lantas bagaimana dengan wanita yang fakir ilmunya? Apakah wanita tersebut tidak pantas bersanding dengan laki-laki yang paham agama? Syukron Ustadz. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini pertanyaan Masya Allah luar biasa. Jadi jodoh adalah cerminan kehidupan kita. Jodoh adalah cerminan kepribadian kita. Ketika kita pengen mendapatkan jodoh yang baik, maka kita pun harus menjadi orang baik terlebih dahulu. Ketika kita pengen mendapatkan jodoh yang soleh, maka kita pun harus bisa belajar untuk mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Ketika kita pengen dapatkan jodoh yang alim, maka kita harus bisa menjadi seorang wanita yang alimah dulu. Begitu. Maka pada saat itu bukan mereka yang pintar dan sebagainya, tetapi mereka yang kalau pengen dapat orang penuntut ilmu, orang soleh, orang alim, maka ketika pada saat itu kita pun harus berjuang semaksimal mungkin agar bisa mensetarakan diri kita dengan mereka. Paham enggak? Sehingga apa? Pada saat itu akan termotivasi. Oh, saya pengen dapat orang ahli ibadah. Maka pada saat ini saya pun harus bisa menjaga ibadah saya. Oh, saya pengen mendapat orang ahli ilmu. Maka saya pada saat itu pun saya harus semangat di dalam menuntut ilmu. Oh, saya pengen mendapatkan jodoh saya ahli sabar. Maka saya harus mensabarkan hati saya di hadapan orang-orang lain. Maka ketika pada saat itu dijadikan untuk tuntutan jodoh itu adalah sebagai motivasi buat kita. Sehingga pada saat itu kita akan menemukan jodoh sesuai dengan karakteristik kita sendiri. Nah, nanti pada saat itu Allah pun akan memberikan sesuai dengan apa yang telah kita kejar, apa yang kita inginkan, sesuatu yang memang kita dapatkan. Maka seperti ini gambarannya. Gambaran seperti ini. Ketika seseorang yang sering mohon ridho, orang yang dalam keadaan sering nongkrong dalam keadaan di klub-klub malam, selagi mereka belum ada ingin hijrah di hadapan Allah, maka nanti mereka pun laki-laki yang mendekati mereka adalah laki-laki pun sama, yang satu frekuensi dengan mereka.
Tetapi kalau seandainya dia keluar daripada tempat tersebut, dia keluar menuju hijrah di hadapan Allah, dia masuk ke dalam tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat orang soleh, maka nanti tidak menutup kemungkinan jodoh yang hadir kepada mereka pun adalah jodoh yang satu, mereka sama-sama sedang hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Izin membacakan pertanyaan berikut ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, ampuni kami, guru-guru kami, orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam sangat memuliakan wanita, tapi belakangan ini banyak kita mendengar kasus pelecehan yang terjadi, khususnya Afwan, justru di daerah pesantren yang seharusnya para guru dan kiai melindungi dan menjaga kehormatan santriwatinya dalam pondok. Menurut Ustadz, apa sebenarnya sebab pelecehan-pelecehan seperti itu terjadi? Apakah sebab karena kurangnya batasan antara santriwati dan kiainya? Ataukah karena salam-salaman jabat tangan sudah tidak ada batasan lagi? Padahal jelas bukan mahram, atau ada sebab lain yang menyebabkan ini? Syukron Ustadz. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika pada saat ini Al-Fakir menjawab, maka inilah, mohon maaf, mohon ridho. Ketika pada saat sekarang ini, satu, Yahudi Nasrani itu tidak senang, makan Yahudi Nasrani tidak akan pernah senang dengan kemajuan umat Islam sampai kapanpun. Maka ketika pada saat ada satu kesalahan, ada satu kekhilafan, ada satu dosa yang dilakukan daripada kalangan umat-umat Islam, lalu dikembangkan terus permasalahannya. Ini banyak terjadi. Pertama, pada saat itu seperti itu. Yang kedua, maka Al-Fakir kita harus balance, mengambil titik permasalahan ini harus stabil gitu. Maka ketika pada saat itu ada misalnya seandainya 10 orang, ada 10 buah. Ada 10 buah. Maka ketika pada saat itu ada satu buah yang busuk, jangan diceritakan satu buah yang busuknya, tapi lihat 9 buah yang tidak busuk tersebut. Inilah. Maka ketika pada saat itu seperti itu, lalu bagaimana terjadinya pelecehan sosial, pelecehan kepada kaum wanita di kalangan pesantren dan sebagainya? Lalu apa Ustaz? Pertama, ini adalah oknum. Tidak dibenarkan oleh kita orang di kalangan umat Islam pun tidak dibenarkan, di kalangan guru-guru, di kalangan orang-orang soleh tidak dibenarkan, tetap dia dalam keadaan ahli maksiat. Yang pertama adalah oknum. Yang kedua, ketika pada saat itu kurangnya batasan antara laki-laki dengan perempuan, terutama seorang guru. Maka ketika pada saat itu banyak di kalangan mungkin di pondok-pondok yang masih, yang tadi Al-Fakir setuju, maka dihilangkan tuh. Maka ketika kita pada kaum wanita, jangan pernah kita salaman dengan seorang guru yang memang bukan muhrim kita, kecuali yang salaman tersebut dalam keadaan mereka belum balik. Maka ini hindarkan, sehingga pada saat itu mulai ada batasan dengan guru kita. Mulai ada batasan dengan guru kita, terutama guru kita yang laki-laki. Mulai ada batasan dengan guru kita, ustadz kita, kiai kita, habaib kita yang memang laki-laki. Kalau kita seorang perempuan yang memang sudah dewasa, sudah balik, maka ketika pada saat itu seperti itu, maka kita yang harus bisa menjaganya. Maka yang Al-Fakir bilang tadi, tidak akan pernah adanya satu kemaksiatan, tidak akan pernah adanya satu perzinahan kalau tidak adanya kesempatan di dalam melakukan hal tersebut. Tidak akan pernah ada satu kezaliman, tidak akan pernah ada satu kemaksiatan, tidak pernah ada satu kemunkaran kalau seandainya tidak adanya bahasanya, tidak adanya kesempatan dalam hal tersebut. Kenapa bisa demikian? Maka itulah, kadangkala seorang yang memang santri, saking takzimnya dengan guru, sampai dia melupakan batasan dia seorang wanita yang memang bukan muhrimnya dengan seorang guru. Ini yang memang demikian. Maka yang harus dipikirkan memang seperti ini. Maka mulai dari sekarang, kalau bisa dijadikan satu perenungan, termasuk pondok-pondok pesantren, harus ada batasan. Ini guru laki-laki, ini guru perempuan. Boleh dia jadi sebagai pimpinan, tetapi minimal dia sebagai asatis perempuan harus disiapkan. Jadi belajar harus dipisah dengan laki-laki dan sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan terakhir ya Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, kan pandangan dari seorang yang alim seperti Habib Umar bin Hafid itu memberikan sir tersendiri. Lalu bagaimana dengan kita perempuan sedangkan beliau tak pernah memandang wajah perempuan? Kami perempuan juga ingin mendapatkan sir dari pandangan para orang-orang solih, pingin juga talaki kepada beliau. Kenapa seakan-akan laki-laki memilih wewenang lebih atas segalanya? Kita perempuan ingin memiliki derajat yang sama dalam tolabul ilmi. Doakan saya semoga bisa ketarim nyusul abang. Syukron Ustadz. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ikhwah, orang-orang semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin takut. Ini karakter orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang semakin dia punya taqarrub ila Allah, ada kedekatan diri dia dengan Allah, maka akan semakin merasakan ketakutan. Takut dalam keadaan mata ini bermaksiat nanti di persidangannya Allah. Takut dalam hal ini. Maka sekarang alhamdulillah termasuk di Tarim pun luar biasa. Kenapa? Walaupun kita nggak bisa duduk langsung dengan beliau, tetapi sekarang channel-channel beliau, siaran langsung beliau masih bisa kita lihat. Kajian-kajian beliau masih bisa kita lihat. Itulah luar biasanya beliau. Maka ketika pada saat itu cintain beliau dengan hati. Bukan hanya sekedar ingin berdekatan dengan orang soleh, tapi bagaimana ilmunya orang soleh ini bisa menyatu kepada kita. Boleh dengan handphone dan sebagainya, karena banyak kajian-kajian yang bisa kita pelajari daripada channel-channel beliau, orang-orang soleh yang lainnya, termasuk Habib Umar bin Hafiz, yang lainnya, ulama-ulama yang lainnya. Maka ketika pada saat itu apa? Yang Al-Faqih bilang, orang-orang soleh semakin dia dekat dengan Allah, para perempuan ataupun laki-laki, orang soleh dari kaum wanita ataupun kaum laki-laki, kalau dia udah menemukan hati dia, udah keterikatan dengan Allah, dia semakin takut. Bukan hanya sekedar lisan yang dia jaga, tapi mata pun dia jaga, hati pun dia jaga, tangan pun dia jaga. Sehingga pada saat itu dia takut ketika pada saat itu rahmat Allah akan tertutup di dalam diri mereka. Maka banyak nih, mohon maaf, mohon redo, ketika pada saat datangnya Habib Umar bin Hafiz, banyak perempuan-perempuan yang memang kurang beradab, sampai akhirnya mereka berusaha untuk masuk dan ingin memegang tangan beliau. Inilah, jangan sampai seperti ini. Kenapa? Karena orang semakin dekat dengan Allah, semakin ada nur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pada saat itu Allah timbulkan di dalam hati mereka sifat ketakutan yang luar biasa untuk melakukan kemaksiatan. Ciri orang itu beriman adalah mereka takut melakukan kemaksiatan. Sholat belum tentu itu orang beriman. Zakat belum tentu itu orang beriman. Puasa belum tentu orang beriman. Tetapi ketika mereka di dalam keadaan takut melakukan kemaksiatan, maka dia telah beriman. Kalau seandainya dia takut akan kemaksiatan, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat adalah maksiat, maka dia langsung melakukan sholat. Kalau seandainya orang beriman, dia tidak akan pernah meninggalkan puasa wajib. Karena puasa wajib adalah maksiat, meninggalkan puasa wajib adalah maksiat, maka dia akan melakukan puasa wajib, maka dia akan selalu ada keterikatan dengan Allah. Hidup dan mati dia, maka saya katakan hidup dan matinya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikutin jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazakallah khair atas semua jawabannya ya Ustadz. Semoga apa yang disampaikan menjadi ladang pahala jariah untuk Ustadz dan keluarga. Dan semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara. Saya Amira Zoya selaku moderator pada malam hari ini memohon halal waridonya. Bila mana ada perkataan baik disengaja ataupun tidak yang menyinggung para sahabat, mohonlah dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dengan berakhirnya kajian pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membawakan doanya. Ya ikhwah yang dirahmati Allah, yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para wanita di luar sana, ini kajian luar biasa, tema kita luar biasa. Al-Fakir cuma bisa mengatakan, muliain diri kalian, agungin diri kalian, karena suatu saat kalian akan melahirkan sosok seorang anak yang bisa mendapatkan kemuliaan dari diri kalian. Agungkan diri kalian, hindarkan maksiat.
walaupun kalian dianggap orang yang tidak ada pergaulan dan sebagainya, karena sesungguhnya pandangan kalian nanti kalian bisa berjumpa dengan Sayyidatina Fatimah. Wahai wanita di luar sana, jangan pernah merasa kita orang yang terasingkan ketika kita telah menutup aurat kita. Jangan pernah kita merasa malu ketika kita berpakaian muslimah. Jangan pernah kita merasa malu ketika kita tidak ada pergaulan bersama orang-orang yang keluar daripada kemaksiatan di jalan Allah. Maka sesungguhnya nanti kalian akan merasakan apa kepribadian yang kalian akan lakukan. Sekarang akan nanti berbekas kepada anak kalian. Cari laki-laki yang bisa menuntut untuk kebaikan. Cari seorang suami yang memang belum menikah. Cari suami yang bisa mengarahkan untuk kebaikan. Jadikan diri kalian adalah kekasih-kekasihnya Rasulullah SAW. Jadikan diri kalian sebagai pecinta-pecintanya Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya apa? Rasulullah mengangkat derajat kalian itu luar biasa. Wahai para wanita di luar sana, jangan pernah kalian buka aurat kalian di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena kita tidak tahu, boleh jadi ketika pada saat ini kita membuka aib, kita upload di media-media sosial, boleh jadi pada saat pagi harinya kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara aib kita masih belum dihapuskan, foto kita masih belum dihapuskan, video kita yang sedang membuka aib belum dihapuskan. Sementara pada saat itu kita di dalam kubur dengan tangisan yang luar biasa, dengan jeritan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Biarkan mereka sibuk dengan kemaksiatannya, sibuk dengan membuka aibnya. Yang penting kita jangan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW, diagungkan oleh Rasulullah SAW, berjumpa dengan kemuliaan Sayyidina Mustafa Muhammad SAW. Ya ikhwah, mari kita angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli fil awwalin wal akhirin wa qul sahabatil ajma'in, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal amru kama yanbaghi li walikal azim sultani. Allahumma badat syamlahum wa farik zam'ahum wa zalzil aqdamahum wa syatit kalimatahum. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, terima taubat kami sebelum kematian menghampiri kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kalimat syakaratul maut untuk kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ وَعَفَوًا عِنْدَ الْحِسَابِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صِغَارًا وَلِأَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا اللَّهُمَّ أَنْزِلْ قَبْرَهُ. Sebutkan ahli kubur kita yang telah tiada, ayah, bunda, saudara, kakek ataupun siapa yang telah tiada. Allahumma anzil qabrahu. Nura wa huda wa rahmatan wa syafa'atil kubur wa syafatil kubur wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wa lajdadina. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma ansurnal mujahidina fil Palestin. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ansurnal mujahidina fil Palestin. Ya Allah, selamatkan tentara-tentara kami yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfiril mu'minina fil Palestin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang ada di Palestina ya Allah. Umat Islam yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat faya qadiyal hajat ya Allah. Sebutin doanya masing-masing ya ikhwah. Faya qadiyal hajat ya Allah. Sebutkan doanya semua. Hajat dunia, hajat akhirat, yang belum dapat jodoh, doa minta pendamping yang bisa membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qadiyal hajat ya Allah, ya qadiyal hajat ya Rahman.
Istajib doa'ana ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Rahman. Kabulkan doa kami semua ya Rahim. Kita baca, pegang hati kita baca Rabbana Atina bareng-bareng. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ikhwah, mohon maaf, mohon ridha jikalau obrolannya banyak yang kurang manfaat, banyak kekhilafan, banyak kealfaan. Mudah-mudahan perkumpulan kita mampu bisa membuat senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sebagai umatnya, kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.